Hai mantra, Assalamualaikum, salam rahayu. Kali ini kita akan cerita tentang sejarah rantai babi. Semoga sedulur mantra selalu sehat dan penuh rejeki serta berkah. Catatan sejarah rantai babi. Sejarah Nusantara memiliki berbagai keajaiban-keajaiban yang telah ada sejak zaman kuno. Salah satunya adalah azimat berupa rantai babi, rantai bui. Gejala-gejala gaib ini menurut para antropolog erat kaitannya dengan teori preanimisme bernama mana tua. Mana atau tua adalah suatu pengertian yang hidup di alam pikiran berbagai bangsa di Melanesia sebagai kekuatan sakti yang bersifat supernatural. Dengan nama Allah yang Rahman dan Rahim. Allah pelindungku, kepercayaanku, Jibril, Mikail, Israfil dan Israel ada di kanan dan di kiriku, di mukaku, di belakangku, di atasku dan di bawahku. Aku dikelilingi syahadat, la ilaha illallahu, sama dengan tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Aku pergi dengan memperoleh restu dan keselamatan. Allah akan menyampaikan hajatku, Allahku gaib. Sebuah doa yang didapat dalam buku mantra milik seorang pejuang Aceh bernama Teuku Cut Ali gugur sebagai syahid dengan gagah berani tanggal 25 Mei tahun 1927 pada sebuah penyergapan oleh pasukan Marsose di Aceh Selatan. Meskipun pihak kolonial Belanda tidak mempercayai keajaiban dari benda-benda tersebut, mereka menuliskan fenomena tersebut dalam beberapa catatan. Catatan tersebut pada hari ini dapat kita baca dan pelajari sebagai pemahaman kita terhadap kondisi sosial dan budaya nenek moyang kita pada masa lampau. Pembahasan ilmu kebal ELEUMEEKEBAY di Aceh oleh Snook Hurgronje. Christiaan Snook Hurgronje dalam bukunya, Aceh di Mata Kolonialis Jilid 2 menceritakan, elemen keubay ilmu kebal sangat penting bagi semua orang Aceh masa itu terutama penguasa, panglima dan serdadu Aceh. Prinsip yang mendasari ilmu ini adalah kerangka filsafat panteistis, teori bahwa pengetahuan tentang esensi, atribut dan nama suatu zat barang memberikan penguasaan penuh atas zat barang itu sendiri. Kombinasi kedua pandangan tersebut menimbulkan pengetahuan tentang sifat hakiki dari besi, maripat besu, untuk membentuk faktor terpenting dalam memberikan kepada seseorang kekuatan untuk menolak logam tersebut dari berbagai senjata. Argumentasinya adalah, semua unsur besi ada pada manusia karena manusia adalah pengejauhan tahan Tuhan yang paling lengkap. Dan Tuhan adalah segalanya, seluruh ciptaan merupakan semacam evolusi Tuhan dari dirinya sendiri, dan evolusi ini berlangsung dalam 7 garis atau tingkat mertabat 7, yang akhirnya kembali kepada Yang Esa melalui manusia. Berarti semua unsur dalam dunia ini adalah bersatu dan dapat bertukar tempat. Elemen besu, ilmu besi, mempunyai kekuatan untuk memberi kepada bagian tubuh yang terkena serangan besi atau timah, suatu formulasi besi atau yang lebih kuat lagi sehingga orang menjadi keubay kebal. Catatan tentang rantai babi, rantai bui, oleh Snook Hurgronje. Snook Hurgronje menuliskan, sejenis azimat lainnya penolak luka adalah rantai bui, rantai babi. Babi hutan tertentu dinamakan bui tunggal, babi tunggal, karena suka menyendiri. Kabarnya mempunyai kait kawat baja yang menusuk hidungnya yang menyebabkan ia kebal. Katanya, kait ini berasal dari sejenis cacing tanah yang suatu ketika terdapat pada makanan si babi, tetapi tidak ikut termakan melainkan menjadi ajimat. Bila bui tunggal akan makan ia melepaskan kaitnya, dan bernahagialah orang yang menemukan saat serupa itu untuk merebut rantai tersebut. Snook Hurgronje menambahkan, tetapi, menurut para pemeluk agama Islam yang taat, kemanjuran pegawai barang yang menyebabkan kebal pada umumnya mensyaratkan kehidupan beragama yang baik bagi si pemakai, kalau tidak ajimat itu akan menimbulkan kesusahan. Bukan perlindungan bagi dirinya. Peluru timah yang berubah menjadi besi disebut pengalih-pengalih. Yang menemukannya beruntung memakainya waktu terlibat pertempuran pengalihan, tetapi tidak pada kesempatan lain karena hanya akan membawa malapetaka. Catatan ini dituliskan oleh Snook Hurgronje dalam The Aceh Nese, Adviser for Native Affairs, Netherlands in di volume 2 pada tahun-tahun 1895 sampai tahun 1896 dan diterbitkan pada tahun 1906 berdasarkan wawancara dan pengumpulan data dari sumber primer langsung. Ada waktu bertahun-tahun kemudian bagi kolonial Belanda untuk melihat langsung khasiat dan bentuk dari rantai babi, rantai bai. Bagaimana cara mengambil rantai babi, rantai bui?
Ketika mengetahui hakikat besi, maripat busu, maka babi pun mampu menjadi kebal. Bagaimana cara mengambil rantai babi, rantai bui, dari babi tunggal yang kebal? Menurut tradisi lisan, cara merebut rantai babi adalah dengan menjejerkan durian secara vertikal, sehingga babi tunggak tersebut meletakkan ajimatnya ketika membelah dan memakan durian pertama, kemudian melanjutkan makan durian di depannya. Di saat itulah rantai babi dapat direbut dengan cara dicuri karena babi tersebut meletakkannya ketika membuka dan memakan durian pertama. Rantai babi secara umum tidak dapat direbut pada saat dikenakan oleh babi tunggal, ia kebal terhadap besi, sehingga sulit dilukai apalagi untuk dibunuh. Rantai babi, rantai bui, dan pemiliknya dalam peperangan rakyat Aceh melawan Belanda. H.C. Zengraf dalam Aceh, Geschreven door een oud Acehman, menceritakan ada seorang keramat memiliki rantai babi, bernama Tengku Kotlieng yang sangat dikagumi di antara ulama-ulama yang ada di Aceh saat itu dikarenakan ia memimpin perjuangan Aceh terhadap kompeni sekembalinya dari berhaji di Mekah. Para komandan patrol Marsose Belanda tidak pernah berhasil membuntutinya dan tidak ada seorang Aceh pun yang berani menunjukkan tempat persembunyiannya. Tengku Kotlieng diyakini Belanda merancang berbagai pertempuran di Pidi walaupun ia tidak turut dalam pertempuran, dan jika ia turut dalam pertempuran maka keadaan Aceh yang diupayakan dengan keras agar tenang menjadi kacau dan porak-poranda bagi Belanda. Bertahun-tahun Belanda mencoba melacak Tengku Kotlieng dan barulah pada bulan Juni tahun 1904 Kapten Stoop berhasil menemukan tempat persembunyiannya di antara celah-celah geli kelabe asap. Belanda pun menyergap akan tetapi Tengku Kotlieng dapat meloloskan diri tapi Al-Quran dan jimatnya tertinggal. Kehilangan jimat bagi Tengku Kotlieng walaupun ia masih memiliki rantai bui laksana terhapusnya sebuah tulisan berharga di dinding, begitu Zengraf mengambarkan. Pada tanggal 2 Juli tahun 1905, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Terwok berhasil menembak Tengku Kotlieng di Hulu Krueng Tiru, Sungai Tiro, sehingga beliau syahid. Semua telah ditakdirkan, pada suatu hari sebuah patroli Marsose di bawah pimpinan Letnan Terwok tersesat di hutan yang secara kebetulan tempat persembunyian Tengku Kotlieng dan mereka berhasil menewaskan beliau. Jenazahnya diangkut ke bivak untuk dikenali, walaupun telah tewas beberapa hari tidak memperlihatkan tanda membusuk. Untuk identifikasi Panglima Polem diundang, ia pun memberikan penghormatan dengan membungkukkan badannya kepada jenazah yang tidak rusak itu di tengah-tengah mayat sekelompok orang Aceh yang telah membisu. Itu adalah rahasia Tuhan, kata Panglima Polem yang sudah menua kepada Zengraf. Berikut penampakan rantai babi, rantai bui, yang asli yang ditemukan oleh Belanda dan saat ini disimpan pada Kolonial Museum di Amsterdam. Rantai bui diambil dari jenazah Tengku Kotlieng dan diserahkan kepada Van Dalen, tetapi ia tidak mempercayai benda aneh tersebut dan menyerahkan kepada mata-mata Belanda yang bernama Waki Wahab, yang oleh Belanda sendiri dijuluki Koap, si gelambir karena lehernya dipenuhi gelambir akibat kegemukan. Waki Wahab alias Koap adalah seorang yang banyak dosa. Ia merasa tidak pantas memakai jimat seorang ulama keramat. Karena itu dia menyerahkan kepada Veldman setelah Belanda berhasil mengamankan Pidi sebagai tanda mata. Ia berpikir bahwa dengan memberikannya kepada Veldman yang pada waktu itu sedang sakit, maka ia akan sembuh dari penyakitnya. Tapi Veldman tidak memakainya, dia lebih percaya senapan dan pedang yang baik mutunya. Meskipun begitu dia adalah satu-satunya orang Eropa yang pernah memiliki rantai babi, kemudian ia menyerahkan rantai babi tersebut pada Kolonial Museum sehingga kita pada hari ini dapat menyaksikan bagaimana bentuk dan rupa rantai bui, rantai babi tersebut. Meskipun secara umum pihak kolonial Belanda menertawakan benda-benda aneh yang merupakan ajimat perang orang Aceh pada masa lampau, seorang komandan Belanda yang terkenal bernama Smith tidak menertawakannya. Ia berkata, "Saya telah melihatnya dengan ini." Maksudnya seraya menunjuk matanya sendiri. Terima kasih mantra sudah nonton video ini, di-share ya, salam Rahayu. 15 fakta menakjubkan tentang ametis, batu kelahiran Februari. Apakah Anda percaya Yunani dan Romawi kuno percaya bahwa batu kecubung dapat membantu mereka mabuk? Hampir tidak mungkin menghilangkan kemilau ungu dari kecubung permata. Garis bawah, ini kemungkinan besar akan menarik minat Anda. Tapi, di sisi lain, dia memiliki sisi sentimental. Ini adalah hari pertama bulan Februari, dan itu sesuai dengan tanda Aquarius.
Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang batu permata kecubung yang mungkin menarik bagi Anda mantra. 1. Batu kecubung ametis keluarga kuarsa. Varietas kuarsa populer lainnya termasuk citrin, prasiolite, smoky quartz, rose quartz, onyx, agate, dan jasper. 2. Ungu batu cemerlang kecubung dalam residu besi, iradiasi, dan logam jejak transisi. Pahami bahwa merawat kristal kecubung Anda dengan benar, karena menjemurnya di bawah sinar matahari dapat mengubah warna kristal dari ungu menjadi jingga atau coklat. Garis bawah. 3. Ametis, seperti citrin dan prasiolite, dapat berubah menjadi anggota komunitas kuarsa lainnya seiring bertambahnya usia. 4. Orang Yunani dan Romawi kuno percaya batu ungu ini dapat membantu mereka menghindari mabuk. Jadi cangkir minum yang diukir dari batu kecubung atau dihias dengannya adalah standar di zaman kuno. 5. Kata, batu kecubung, berasal dari kata Yunani, ametistos, yang diterjemahkan menjadi, tidak mabuk. Set cincin episkopal uskup Kristen memiliki kecubung untuk melindungi mereka dari mabuk. 6. Meskipun batu kecubung biasanya memiliki warna primer mulai dari lavender muda hingga ungu tua, ia juga dapat memiliki warna sekunder. Warna kecubung sekunder adalah merah dan biru. 7. Jika Anda mendengar seseorang berbicara tentang kecubung hijau, Anda dapat memperbaikinya tanpa henti. Nama yang tepat untuk apa yang populer disebut kecubung hijau adalah prasiolite. 8. Ametis dulu ada di sana dengan batu permata paling berharga, seperti berlian, safir, rubi, dan zamrud. Namun, hal itu berubah pada abad ke-18 setelah endapan batu kecubung yang besar ditemukan di Brasil. Sekarang, itu diklasifikasikan sebagai batu semi mulia dengan cadangan di Rusia, Zambia, Uruguay, India Selatan, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. 9. Batu kecubung Rusia yang dalam adalah jenis yang paling langka. Mereka awalnya ditambang di Siberia tetapi sekarang dapat diperoleh dari tambang di Uruguay dan AS. 10. Ametis memiliki sekitar 25.000 tahun sejarah. Pertama kali ditemukan di tambang Prancis, digunakan untuk dekorasi dan perhiasan. 11. Ametis bisa menyimpan rahasia cinta dan keindahan. Saint Valentine dan Cleopatra dikenal memakai cincin kecubung. Ametis menjadi hadiah hari Valentine yang luar biasa karena hubungannya dengan cinta, bahkan jika Anda tidak merayakan ulang tahun pernikahan. 12. Batu kecubung biasanya tersembunyi di dalam geodes yang terbentuk jutaan tahun lalu. Batu kecubung di Museum Nasional Skotlandia terbentuk 130 juta tahun yang lalu di Brasil. Ini juga dapat ditemukan di samping kuarsa di batuan beku, metamorfosis, dan beberapa batuan sedimen. 13. Batu kecubung dihargai dalam berbagai agama. Misalnya, umat Buddha percaya itu disayangi oleh Buddha dan memasukkannya ke dalam tasbih. Ametis juga merupakan salah satu batu permata yang disebutkan dalam Alkitab. Itu adalah lambang suku Dan dan ditambahkan pada penutup dada Nabi Harun. 14. Ametis menempati urutan ke-7 pada skala kekerasan Mohs. Sedikit di atas paku baja dengan nilai 6,5. Ini masih lebih rendah dari berlian yang berada di nomor 10. Kecubung sangat baik untuk semua jenis perhiasan tetapi membutuhkan banyak perawatan untuk mencegah terkelupas dan tergores. 15. Ametis sering berbentuk heksagonal, artinya memiliki 6 sisi. Biasanya ditemukan sebagai piramida bersisi 6. Meskipun mungkin tidak seberharga dulu, batu kecubung masih memiliki nilai khusus. Itu membuat perhiasan yang menarik dan memiliki makna religius. Itu sering disebut batu kedamaian dan diyakini memiliki sifat penyembuhan yang menenangkan dan spiritual. Bagian terbaiknya adalah sudah tersedia sehingga siapapun dapat menghargai keindahan dan manfaatnya.